Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, saya haturkan terima kasih kepada pihak LPMP Universitas Mataram, kemudian dosen pembimbing lapangan Bapak Dr. Insinyur I Ketut Wiryajati, STMT Ibu Asian Eng, kemudian pihak desa, baik itu kepala desa, sekretaris desa beserta staf dan jajarannya, baik juga ketua remaja di setiap dusun di Desa Batu Putih. Saya mewakili teman-teman KKN ingin mengucapkan terima kasih karena telah membantu kami dalam menyelesaikan program kerja selama 45 hari pada saat kerja kuliah nyata. Nah, di mana KKN ini merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa bagaimana mahasiswa bisa mengimplementasikan ilmunya kepada masyarakat atau berbentuk pengabdian kepada masyarakat. Baik, izinkan saya menginformasikan terkait hasil kerja kami selama 45 hari di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana kami merupakan mahasiswa Universitas Mataram yang diberikan amanah untuk membantu masyarakat yang ada di Desa Batu Putih. Nah, untuk tema dari KKN kami yang diberikan oleh pihak LPMP adalah strategi optimalisasi penanggulangan bencana pada era new normal di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Di mana sesuai dengan temanya, desa ini memang memiliki potensi sering terjadi bencana dan salah satunya adalah banjir. Banjir sering terjadi karena beberapa banyak hal. Yang pertama adalah penumpukan sampah, kemudian pengundulan hutan, penebangan liar, deforestasi, dan sebagainya yang menyebabkan air bisa meluap dan bisa menenggelamkan wilayah yang di pinggiran sungai maupun di pinggiran danau. Nah, pada tahun 2010 desa ini memiliki pada tahun 2010 desa ini pernah mengalami bencana yang sangat besar, yaitu banjir, di mana merusak ratusan rumah warga yang ada di desa tersebut, sehingga menyebabkan beberapa rumah juga yang hanyut dibawa oleh deras aliran sungai. Selain itu, beberapa fasilitas desa seperti aula desa, kemudian kantor kepala desa, puskesdes, dan sebagainya telah tergenangi oleh air pada saat tahun 2010. Dengan banjir ini, masyarakat mulai perlahan-lahan membangun salah satu program di mana mereka mulai mereboisasi hutan yang ada di desa tersebut. Namun usut punya usut, desa tersebut juga memiliki potensi wisata yang sangat menarik untuk dikupas. Namun fokus dari KKN ini merupakan bagaimana cara penanggulangan terhadap bencana yang sering terjadi di Desa Batu Putih, dan salah satunya adalah banjir. Nah, jadi kedatangan mahasiswa yang ditempatkan di Desa Batu Putih ini diharapkan bisa mengimplementasikan dan membantu dalam memfasilitasi masyarakat untuk bagaimana kemudian masyarakat bisa mempersiapkan dirinya dalam menanggapi bencana, baik itu pra maupun yang sudah terjadi. Dan tujuan dari KKN ini untuk mahasiswa sendiri adalah untuk bagaimana mahasiswa bisa mengimplementasikan ilmu yang mereka dapatkan di bangku perkuliahan, yang bagaimana kemudian diimplementasikan ke masyarakat sehingga memberikan pemahaman ke masyarakat bagaimana suatu ilmu yang sekiranya bisa meningkatkan kualitas pada masyarakat tersebut. Seperti halnya bagaimana cara mereka menanggulangi bencana dengan persiapan apa saja yang perlu mereka
persiapkan seperti itu. Selain itu, untuk mencetak sarjana yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing sebagai kontribusi kepada masyarakat, di mana nantinya kita sebagai mahasiswa yang akan lulus dan masuk ke dunia kerja akan kembali lagi kepada masyarakat untuk mengabdi bagaimana mensejahterakan masyarakat. Selain itu juga kita bisa membangun relasi kepada masyarakat untuk bagaimana kemudian kita membuka wawasan juga di sana dan saling bertukar informasi terkait ilmu, pengalaman, dan sebagainya. Kemudian tujuan untuk masyarakatnya ini sendiri tentu bagaimana masyarakat itu bisa menerima wawasan yang telah kami implementasikan nantinya kepada mereka, di mana nantinya implementasi ini baik itu dalam bentuk ilmu, kemudian pengalaman, kemudian bagaimana pemecahan solusi terhadap permasalahan yang ada di sana. Yang kedua adalah mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, di mana sesuai dengan temanya, desa ini memiliki potensi sering terjadinya bencana, sehingga dengan kita mulai menanamkan rasa kepedulian dalam mengajak masyarakat untuk peduli pada lingkungan, itu menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir terjadinya bencana yang terjadi maupun yang akan terjadi. Adapun manfaat yang dapat dipetik dari KKN tersebut adalah yang pertama, untuk mahasiswanya itu akan menumbuhkan soft skill dan hard skill bagi mahasiswa itu sendiri, di mana nanti akan membentuk gimana cara kerjasama sesama temannya, sesama teman kelompoknya, kemudian bagaimana cara bertanggung jawab di setiap kegiatan, kemudian bagaimana cara kepemimpinan serta kedisiplinan dalam melaksanakan program kerja yang sudah direncanakan. Kemudian tentunya ilmu yang diterapkan di sana nantinya atau diimplementasikan di masyarakat itu menjadi sebuah praktek di lapangan dan menjadi sebuah wadah bagi mahasiswa itu sendiri untuk belajar memberikan pemahaman kepada masyarakat, belajar untuk public speaking juga, bagaimana nantinya mahasiswa itu akan terbentuk soft skill maupun hard skill seperti itu. Kemudian untuk masyarakatnya tentu outputnya akan membantu masyarakat dalam memberikan solusi terhadap penanggulangan bencana, baik itu yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Kedua, kemudian bagaimana membentuk rasa kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sebagai bentuk bagi bentuk untuk meminimalisir terjadinya bencana. Untuk metode pelaksanaan itu dilakukan yang pertama adalah adanya persiapan pembekalan, di mana sebelum dilaksanakan KKN itu diberikan terlebih dahulu pembekalan materi KKN untuk bagaimana kemudian kita tidak kaku pada masyarakat, untuk bagaimana kita diberikan cara bersosialisasi juga kepada masyarakat. Kemudian bagaimana juga kita harus bisa mematuhi protokol kesehatan, karena pada saat ini dunia masih menghadapi pandemi penyakit yaitu virus corona. Jadi kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Kemudian setelah diberikan pembekalan, barulah diberikan tanggung jawab dan bagaimana kemudian mahasiswa itu akan dilepaskan nantinya ke desa yang ditempatkan, yang dipilih oleh LPMP Universitas Mataram. Setelah itu barulah penyerahan surat tugas atau surat pengantar sebagai surat silaturahmi dalam memulai kegiatan pengabdian pada masyarakat atau yang kita sebut dengan KKN.
Setelah itu barulah kita survei lapangan. Ini sesuai dengan inisiatif teman-teman kelompok KKN. Kemudian barulah setelah disurvei lapangan untuk mengetahui bagaimana latar belakang dari desa tersebut, barulah kita akan menyusun sebuah program. Nah, program-program ini nantinya akan kita jalankan selama 45 hari. Setelah itu barulah kita akan menyusun proposal, dan proposal ini merupakan suatu wadah untuk membantu kita dalam memfasilitasi penyusunan program, baik itu nanti berupa dana, kemudian berupa barang pinjaman dan sebagainya, untuk bagaimana kemudian program itu bisa berjalan dengan lancar. Baik, waktu pelaksanaan kegiatan. Nah, KKN ini dilaksanakan selama 45 hari dimulai pada tanggal 27 Desember 2021 hingga tanggal 10 Februari 2022, di mana waktu pelaksanaan ini memiliki minimal jam kerja efektif mahasiswa atau jam kerja yang harus ditempuh oleh mahasiswa itu sendiri selama 282 jam untuk semua program yang akan dilaksanakan maupun program yang membantu desa yang dimana jam kerja efektif mahasiswa ini terdiri dari semua program kerja yang akan kita laksanakan maupun membantu program kerja yang ada di desa. Program kerja untuk KKN ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah program utama, yang kedua adalah program tambahan. Untuk program utama itu ada dua kegiatan. Yang pertama penanaman pohon, yang kedua adalah sosialisasi tanggap bencana. Adapun program tambahan itu terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama adalah sosialisasi penanaman terumbu karang. Kemudian yang kedua mengajar, di mana nantinya kita akan mengajar ke sekolah-sekolah yang ada di desa tersebut. Kemudian mengajar ngaji juga. Ini membentuk rasa kepedulian terhadap kerohanian pada agama Islam. Yang ketiga adalah gotong royong, di mana kita akan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungannya dengan membersihkan lingkungan agar menjadi lingkungan yang sehat, bersih, dan asri. Program yang keempat, yang terakhir dari program tambahan ini adalah lomba burung, di mana nantinya lomba ini sebagai penutup dari kegiatan yang telah kita lakukan selama 45 hari. Di Desa Batu Putih ini memiliki 8 dusun sejak tahun 2021, di mana dusun tersebut terdiri dari 8 dusun. Yang pertama adalah Dusun Labuan Poh, kemudian Dusun Labuan Poh Timur, Dusun Ketapan, Dusun Siung, Dusun Dusasari, kemudian Dusun Brambang, Dusun Mekarsari, dan Dusun Tibe Baru. Untuk program kerja utama itu penanaman pohon, itu memiliki tema yaitu hijaukan lingkungan, sejahterakan alam sebagai napas masa depan yang baru, di mana penanggung jawab program kerja utama ini adalah saya sendiri, Dimas Mardianto Prasetyo, dan Tias Ayuning Safitri. Nah, penanaman pohon ini dilaksanakan pada hari Kamis sampai Jumat, tanggal 13 sampai 14 Januari 2022, di mana hari Kamisnya itu dilakukan penyuluhan tentang pemahaman setiap pohon yang akan kami tanam. Maksudnya adalah fungsi dari setiap pohon yang kami tanam ini seperti apa outputnya, apa output bagi lingkungan, dan apa output bagi masyarakatnya, serta bagaimana cara menanam yang baik dan benar dengan melihat setiap pohonnya, karena setiap pohon itu memiliki akar yang berbeda-beda, sehingga perlu adanya jarak tanam untuk bagaimana kemudian pohon itu bisa tumbuh dan berkembang.
Untuk lokasi penanaman dilaksanakan di Labuan Port Timur, Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian untuk total dana yang dibutuhkan adalah sekitar 1.105.000. Nah, untuk indikator ketercapaiannya adalah dilaksanakan sudah mencapai 100%, di mana ada sedikit faktor pendukung dan faktor penghambat, di mana faktor pendukungnya adalah kita diberikan bibit gratis oleh pihak BPDAS HL di Kota Mataram maupun di Desa Pringgabaya. Kemudian kita juga mendapat support dari KTH atau kelompok tani hutan di desa tersebut, yaitu bernama KTH Bina Bersama dalam pemberian bibit gratis. Selain itu juga kita berkolaborasi dengan KKN Desa Sepakek untuk mengambil bibit yang ada di BPDAS HL Pringgabaya. Untuk sama-sama kita akan menyebarluaskan bibit tersebut di desa masing-masing yang ditempatkan oleh pihak LPMP pada saat KKN. Kemudian juga ada dukungan baik dari pihak desa, baik itu dari kepala desa, kepala dusun, kepala remaja, maupun masyarakat yang ada di sana, sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan bisa sesuai dengan target. Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya kesiapan panitia, karena pada saat pembagian bibit panitia agak kewalahan dalam mengkoordinir masyarakat pada saat penerimaan bibit maupun penanaman bibit. Baik, adapun program kerja kedua yaitu adalah sosialisasi tanggap bencana, di mana penanggung jawabnya adalah Heza Akil Siroj dan Ika Purnama. Waktu dan pelaksanaannya itu dilakukan selama 2 kali. Yang pertama di sekolah dasar, yaitu di Sekolah Dasar Negeri 2 Batu Putih pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022. Kemudian sosialisasi kedua dilaksanakan di SD 1 Batu Putih pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022. Dan total dana yang dibutuhkan adalah sekitar 122.000. Untuk indikator ketercapaiannya adalah dilaksanakan 100%. Adapun evaluasi dari kegiatan ini adalah kekurangan fasilitas terkait laptop, di mana untuk penghubung antara LCD dengan laptop itu memiliki kabel yang berbeda atau konektor yang berbeda, sehingga kita kurang persiapan dalam memfasilitasi laptop sebagai media presentasi. Kemudian juga ada beberapa hal yang menjadi suatu kendala kita, karena masih kurangnya kita dalam bertanggung jawab di setiap divisinya, sehingga masih ada yang melepas tanggung jawab pada kegiatan tersebut. Baik, adapun program kerja tambahan, yang pertama adalah sosialisasi penanaman terumbu karang, di mana tema khususnya yaitu adalah menambahkan kepedulian masyarakat mengenai transplantasi terhadap ekosistem terumbu karang. Nah, untuk penanggung jawab kegiatan itu adalah Indriana Manik Kaswari dan Ida Mandi Widihartana. Untuk waktu pelaksanaan dilakukan sama 1 kali di tanggal 29 Januari 2022, tepatnya pada hari Sabtu. Dilakukan pada waktu jam 8 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, tepatnya di Laboratorium Biologi SMPN 5 Sekotong, Desa Batu Putih. Kemudian total dana yang dibutuhkan adalah 290.000. Dan untuk indikator ketercapaiannya adalah dilaksanakan 100%, karena sudah berhasil menjalankan kegiatan tersebut dan sedikit mengalami keterhambatan. Jadi ada keterhambatan yang dimana ada beberapa fasilitas yang masih kurang
jelas karena pada saat itu kami mengalami sedikit kendala di mana laptop itu tidak sama konektornya dengan LCD, sehingga itu sering terjadi pada saat kita sosialisasi, di mana konektor yang dibutuhkan itu adalah HDMI sedangkan kita adalah konektor yang biasa. Baik, adapun program tambahan kedua yaitulah mengajar ngaji, di mana tema khususnya adalah satukan semangat dengan membaca Al-Quran, di mana penanggung jawabnya itu sendiri adalah Muhammad Arif Fitriono dan Adnur Laili. Untuk waktu pelaksanaannya dilaksanakan setiap minggu pada pukul 19.00 setelah sholat maghrib. Untuk lokasi mengajar ngaji ini sendiri ada di 2 dusun. Yang pertama di Dusun Markasari dan Dusun Ketapang. Total dana yang dibutuhkan adalah 32.000. Untuk indikator ketercapaian adalah 78%, di mana ada beberapa hari yang memang kami mohon maaf diminta untuk membantu masyarakat, sehingga ada waktu yang bolong seperti itu. Bolong dalam artian hari yang memang tidak bisa kami melakukan pengajaran pada saat hari tersebut karena ada sesuatu dan lain hal yang dimana masyarakat meminta tolong kepada kami dalam membantu pekerjaannya. Kemudian untuk kegiatan ketiga pada program pertambahan adalah gotong royong, di mana gotong royong ini sendiri memiliki latar belakang untuk menarik masyarakat dalam peduli terhadap lingkungan, sehingga lingkungan tersebut bisa menjadi lingkungan yang bersih dan asri. Untuk tema khususnya adalah kebersihan sebagian dari iman. Nah, untuk penanggung jawab kegiatan ini adalah Lailatun Sabania dan Melinda Adekantari. Untuk waktu pelaksanaannya dilakukan pada setiap hari Jumat jam 7.30 sampai selesai. Nah, untuk gotong royong ini sendiri dilakukan di Dusun Ketapang dan Dusun Makassari serta di Pantai Pao-Pao. Untuk di 2 dusun tersebut dilakukan di masjid, mana kami bergotong royong untuk membersihkan masjid. Karena memang notabene-nya masjid itu memiliki program kebersihan setiap hari Jumat, sehingga kami juga turut ikut membantu masyarakat dalam membersihkan masjid tersebut. Untuk evaluasinya, pada saat gotong royong memang ada beberapa hari yang dimana kami juga membagi menjadi 2 tim karena masyarakat di 2 dusun tersebut bersama-sama meminta bantuan, sehingga kami membentuk 2 tim. Jadi ada beberapa kendala yang kemarin kami sempat alamin, yaitu pada saat 2 dusun tersebut meminta kami untuk membersihkan masjid, sehingga kami membaginya jadi 2 tim. Namun untuk kebersihan pada gotong royong tersebut tidak maksimal karena kekurangan tenaga. Dan pada saat itu juga masyarakat di hari tersebut itu minim partisipasinya, sehingga itu juga menjadi kendala kami. Kemudian untuk kegiatan keempat pada program tambahan ini adalah lomba burung, di mana lomba burung ini bertemakan menjalin silaturahmi dengan kicauan burung di Desa Batu Putih.
Untuk penanggung jawabnya ini sendiri adalah Anggra Mauludin Riyadi MS selaku Ketua Kelompok KKN dan Wardatul Anisa selaku Bendahara Umum KKN di Desa Batu Putih. Untuk waktu pelaksanaannya dilaksanakan di akhir atau penghujung KKN pada tanggal 8 Februari 2022, tepatnya di hari Selasa. Untuk waktu pelaksanaannya dilaksanakan pada pukul 3 sore atau 15.00 sampai selesai. Untuk lokasinya dilaksanakan di Dusun Labuan Poh Timur, Desa Batu Putih, tepatnya di lapangan. Untuk total dana yang dibutuhkan adalah sekitar 1.791.000, dan untuk indikator ketercapaiannya dilaksanakan selama 100 dipresentasikan yaitu 100% berjalan dengan lancar. Untuk faktor penghambatnya adalah pada saat acara atau lomba burung tersebut kami agak kewalahan dalam mengkoordinir peserta karena memang notabene-nya kami kemudian untuk mengkoordinir peserta ada sekitar 160 orang, itu kami agak kewalahan sehingga itu menjadi suatu bahan evaluasi juga bagaimana kita nantinya lebih khusus lagi dalam membentuk divisi-divisi di setiap kegiatan. Namun alhamdulillah untuk setiap kegiatannya kami bisa menjalankannya sesuai dengan apa yang kami harapkan. Walaupun hasil dari kegiatan itu tidak maksimal, tapi kegiatan tersebut sekiranya bisa memberikan manfaat pada masyarakat. Untuk faktor pendukung dari lomba burung ini adalah kami juga dibantu oleh Ketua Remaja Labuan Poh serta Kepala Dusun Labuan Poh dalam menyukseskan kegiatan lomba burung ini, karena memang kami melaksanakan lomba burung ini besar-besaran, di mana lombanya mengundang peserta dari 10 Lombok untuk bersama-sama memeriahkan lomba tersebut. Karena berhubung lomba ini merupakan lomba yang pertama kali diadakan di Desa Batu Putih, sehingga dari output lomba ini kami harap lomba ini bisa terus dilaksanakan di setiap tahunnya, karena memang di Desa Batu Putih ini memiliki banyak minat dalam memelihara burung, sehingga kami mempunyai plan dalam membuat lomba burung tersebut, dan alhamdulillah kami udah bisa menjalankan program lomba burung tersebut. Lomba burung yang dimaksud adalah lomba burung kecil kuning. Adapun kegiatan tambahan dalam membantu pihak desa, ya pertama adalah vaksinasi, yang kedua adalah musrenbangdes atau musyawarah rencana pembangunan desa, kemudian ada sosialisasi pemanfaatan kawasan hutan. Itu kami membantu Ketua Kelompok Tani Hutan Bina Bersama di dusun Tibu Baru. Kemudian kegiatan tambahan lainnya adalah tahlilan, karena berhubung ada beberapa warga yang sudah pergi meninggalkan dunia, sehingga kami sebagai mahasiswa ikut turut untuk mendoakan beliau agar bisa diterima di sisinya. Baik dalam kegiatan KKN ini,
kami melakukan analisis masalah yang terjadi di Desa Batu Putih, terutama di Desa Tanggap Bencana, terutama di Desa Batu Putih dengan bertemakan Desa Tanggap Bencana. Itulah hasil pemaparan informasi terkait hasil kerja kami selama 45 hari pada saat KKN di Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Di mana harapannya masyarakat di Desa Batu Putih sudah bisa memfasilitasi, kemudian mempersiapkan diri ketika terjadi bencana maupun yang akan terjadi bencana. Dan sekiranya juga masyarakat di sana sudah bisa peduli terhadap lingkungan dalam membersihkan lingkungan, dan salah satunya adalah membersihkan sepanjang sungai, sehingga itulah langkah untuk meminimalisir terjadinya banjir. Sekiranya itu saja informasi yang telah kami lakukan pada saat KKN tematik Destana Desa Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Saya mewakili teman-teman KKN tematik di Desa Batu Putih mengucapkan terima kasih, dan kami pamit undur diri. Baik, dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu. Salam, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.